Shalom. Salam damai Natal untuk kita semua. Dan silakan kita semua ada di samping kiri kanan. Kita juga menyampaikan salam damai sejahtera, salam Natal untuk kita. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, Maria dan Yusuf, mereka ini bukan tinggal di Bethlehem, tetapi mereka tinggal di Nazaret. Bagaimana mereka bisa ada di Bethlehem? Karena peristiwa ini, peristiwa kelahiran. Memang saudara-saudara yang terkasih, nenek moyang mereka berasal dari Bethlehem Efrata. Tetapi mereka itu tinggalnya di Nazaret. Dan saudara-saudara yang terkasih, Nazaret ini tidak terkenal. Nazaret ini bukan menjadi tempat yang menjadi perhatian. Nazaret ini tempat orang-orang miskin. Dan itu saudara terbukti dari ada firman yang mengatakan, apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Kita berkesimpulan bahwa Nazaret ini tidak ada yang baik di tempat itu. Makanya ketika ada nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret, maka orang mulai bertanya, adakah yang baik yang datang dari Nazaret? Jadi saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa Nazaret tidak terkenal. Nazaret adalah desa yang terpencil. Dan saudara-saudara yang terkasih, terbukti bahwa Nazaret ini tempat tinggal orang-orang miskin. Itu juga kita bisa melihat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tradisi orang Yahudi, setiap anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika anak-anak sulung ini akan dibawa persembahan kepada Tuhan, keluarga-keluarga ini, papa dan mama, mereka juga harus mempersiapkan korban persembahan. Jadi saudara, kalau orang yang kaya, orang yang berada, pasti dia bawa domba. Tetapi dalam kitab Imamat memberikan keterangan bahwa orang yang tidak berada atau orang miskin yang tidak mampu, cukup dengan dia membawa burung tekukur atau burung merpati. Dan ketika Yusuf dan Maria pergi untuk mempersembahkan Yesus, burung tekukur atau merpati inilah yang dipersembahkan. Maka kita dapat berkesimpulan bahwa Maria dan Yusuf ini orang miskin dan tinggal mereka di Nazaret. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, mengapa mereka ada di Bethlehem? Karena saudara terjadi sensus. Ada terjadi sensus untuk mengetahui kekuatan sebenarnya ini secara politik. Secara politik untuk mengetahui kekuatan wajib pajak. Jadi semua orang itu harus disensus, harus didata. Maka tiap orang wajib untuk datang ke kota asal leluhurnya. Dan saudara yang terkasih, Yusuf ini adalah keturunan Daud. Makanya dia harus datang ke Bethlehem. Jadi saudara-saudara yang terkasih, andai kata Kaisar Agustus tidak melakukan peraturan itu, maka Yusuf dan Maria tidak perlu melakukan perjalanan dari Nazaret sampai ke Bethlehem Efrata. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak
umatnya. Sehingga saudara sampai pada Sakaria membuat pujian karena rangkulan Tuhan ini, lawatan Tuhan ini. Rangkulan atau lawatan Tuhan itu luar biasa dengan proses yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang terkasih, nubuat-nubuat sebelum Yesus lahir itu sudah ada. Nubuat-nubuat itu mengatakan bahwa Yesus yang lahir ini, Sang Immanuel, Sang Mesias ini, dia harus dari tunggul Ishai. Artinya, dia harus dari keturunan lurus Daud. Tapi saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat. Kita menemukan dalam Injil Matius 1 ayat 25. Redaksinya bilang begini. Dan tidak bersetubuh dengan istrinya sampai ia melahirkan anaknya laki-laki yang diberi nama Yesus. Berarti Bapak Mama, saudara yang terkasih, Yusuf tidak menyumbangkan kromosom laki-laki atau kromosom Y, laki-laki Y ya. Yusuf tidak menyumbangkan itu kromosom laki-laki. Berarti kalau Yusuf tidak menyumbangkan kromosom laki-laki Y, yang notabene katanya Yusuf dari keturunan Daud. Daud tidak artinya darah keturunan Daud itu tidak ada pada Yesus. Itu berarti Bapak Mama saudara, minta maaf, jangan potong dengan ini lalu yang sepotong ini lalu dikasih keluar dari luar. Tapi dengar baik-baik dulu. Itu berarti Yesus bukan dari keturunan Daud. Kalau Injil Matius saja sudah mengatakan bahwa tidak ada terjadi persetubuhan antara biologis laki-laki dan perempuan, Yusuf tidak turut menyumbangkan itu kromosom. Lalu bagaimana nubuat mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Daud? Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, tetapi kalau kita perhatikan sejarah silsilah, kita menemukan Daud punya anak dari Betseba, ada dua tokoh yang luar biasa, yaitu Salomo. Lalu adiknya Salomo itu Nathan. Dari Nathan ini turun ke bawah, kemudian dapat Eli. Dan Eli itu adalah ayah atau papanya Maria. Nah saudara, maka dari manakah Yesus jadi turunan Daud secara langsung? Yaitu kromosom dari mamanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, seharusnya Yesus bukan turunan Daud. Kalau omong dari sisi Yusuf, karena tidak ada itu kromosom Y-nya. Namun saudara-saudara yang terkasih, Maria juga dari turunan lurusnya, turun datang Eli atau ayah Maria itu dari turunan Daud. Bapak-bapak saudara yang terkasih, jadi Tuhan tidak kehabisan akal. Dari peristiwa otak mesumnya Daud Betseba, lahirlah turunan ini. Saudara yang terkasih, yang selalu mau katakan, ketika bicara tentang lawatan Tuhan, bicara tentang rangkulannya Tuhan, ketika Tuhan merancang, Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memproses riak-riak itu menjadi tenang. Masuk dalam rancangan agung hingga juru selamat saudara dan saya itu lahir. Dan Bapak Mama, saudara yang terkasih, kira-kira kau masih ingat ke Sonde? Dulu kau masih sekolah minggu,
Kotong selalu diajar untuk pas Natal begini kumpul untuk kotong main drama. Ada pesona yang pernah berperan sebagai yang punya penginapan. Ada kok? Kira-kira itu yang pemilik penginapan itu dia punya karakter seperti apa yang kotong perankan atau yang kotong tahu? Pemilik penginapan, ya, culase, sakikir. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika sampai di dalam perenungan-perenungan inilah baru saya mengerti kotong diajar salah. Pemilik penginapan itu sonecula di sakikir karena memang waktu itu terjadi sensus, penginapannya itu full, penuh, tidak ada tempat. Dan Sone berperan seperti yang Kotong bilang, tidak ada tempat bagimu, pergi ke sana, sana ada. Sebenarnya pemilik penginapan itu baik hati. Dan saudara-saudara, itu kandang itu sebenarnya dulu tempat parkir transportasi orang Yahudi. Transportasinya unta, apalagi. Pokoknya itu tempat parkirnya mereka. Kekotongnya sekarang mobil, motor. Dan bersyukurlah bahwa yang punya penginapan ini memberikan tempat yang hanya ada cuma tempat parkir saja di sana sesudah. Sebenarnya pemilik penginapan ini dia baik hati, dia tidak pelit. Nah, Bapak-Bapak, saudara yang terkasih, Tuhan pakai pemilik penginapan ini untuk lahir Sang Juru Selamat. Dan saudara-saudara, dalam bacaan kita omong tentang Lampin, omong tentang Palungan, sebenarnya berbicara tentang tidak adanya fasilitas yang normal pada waktu itu. Tidak ada fasilitas sekalipun, tetapi tidak menggagalkan rencana Allah untuk merangkul dunia. Makanya saudara, Sakaria bikin itu pujian dalam Lukas pasal 1 ayat 66 sampai 75. Sekarang Kotong sudah diperlengkapi dengan banyaknya fasilitas yang memenuhi syarat medis yang baik. Bahkan sekarang orang melahirkan boleh ada di rumah. Semua harus ada kalau sudah di puskesmas atau di rumah sakit. Tidak boleh lagi orang melahirkan di rumah. Itu berarti bahwa kita tidak minim fasilitas. Lampin dan Palungan berbicara tentang minimnya fasilitas, tetapi sekali lagi, walaupun minim fasilitas tidak menggagalkan untuk Juru Selamat itu harus lahir. Dari sini Bapak Mama saudara yang terkasih, ada beberapa pesan Natal bagi kita. Yang pertama, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ketika Dia merancang sesuatu kepada saudara dan saya, termasuk sulitnya membuat silsilah, segala hal diukur dan kemudian menjadi keselamatan. Maka Bapak Mama kasih Tuhan, hari ini berita malam Natal ini mau mengatakan kepada kamu semua, apapun yang membuat kita berpikir bahwa itu berat, saatnya untuk kita angkat kepada Sang Perancang Agung yang tidak pernah gagal merancangkan apapun, termasuk rumitnya hidup saudara dan saya. Bawa, angkat itu kepada Tuhan, karena tidak ada rencananya yang gagal. Saudara-saudara yang terkasih, biarkan Tuhan ambil alih untuk memproses kerumitan hidup kita menjadi sesuatu yang indah.
Itu yang pertama, pesan Natal bagi kita. Pesan Natal yang kedua, saudara yang terkasih, rancangan Tuhan selalu melibatkan berbagai macam orang. Semua berbagai macam orang Tuhan pakai untuk rancangan Tuhan itu sukses. Misalnya Bapak Mama Saudara, ada Elizabeth yang walaupun dikatakan mandul, tetapi kemudian melahirkan Yohanes yang harus mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Kaisar Agustus, Tuhan pakai dia untuk mengeluarkan perintah sensus sehingga memaksa Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke Bethlehem sehingga Mesias harus lahir di Bethlehem Efrata. Termasuk pemilik penginapan yang tidak disebutkan namanya, tetapi Tuhan pakai dia, pakai di tempat untuk Sang Juru Selamat, walaupun di tempat parkir sekalipun, di kandang sekalipun. Tapi itulah tempat yang bagi Tuhan itu rancangan. Bapak Mama Saudara yang terkasih, tema Natal Allah yang merangkul. Artinya bahwa Yesus datang sebagai Raja, tetapi dia pun juga datang kepada rakyat-rakyat yang kecil. Dan itu simbolnya dia lahir di tempat yang serba minim fasilitas. Hendak mengatakan bahwa dia merangkul semua orang yang terpinggirkan, semua orang yang tidak diperhatikan, tetapi Tuhan mau memperhatikan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, jadi saudara-saudara tidak pernah kebetulan Tuhan menempatkan kita di setiap sudut, di setiap keluarga untuk masuk tertentu supaya masuk itu benar-benar terjadi indah pada waktunya. Maka di malam Natal ini, mari kita mengatakan kepada diri kita bahwa saya ada tidak pernah kebetulan. Saya ada di keluarga ini bukan kebetulan. Tuhan punya maksud buat saya pada rancangan dari sejarah. Saudara yang terkasih, dalam jatuh bangun, dalam sakitnya kita, dalam suksesnya kita, dalam hasil tahun yang berlipat kali ganda, dalam runtuhnya bisnis kita, dalam gagalnya segala rancangan-rancangan kita, saya mau bilang bahwa itu bukan peristiwa yang kebetulan. Tuhan bisa pakai yang pahit dan manis untuk sesuatu yang luar biasa, menyatakan rancangan-rancangannya yang luar biasa. Jadi kalau hari ini, kemarin, dan nanti kau mengalami hal-hal yang mendukakan kau, yang susah, persoalan itu datang, semuanya itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan merancang segala sesuatu itu untuk supaya kau dikuatkan dan mampu melewati itu semua. Bahkan juga ada rancangan-rancangan indah yang Tuhan mau nyatakan. Itu yang kedua, Mama. Yang ketiga, berita Natal yang utama, yang paling utama, berita Natal yang paling utama, yaitu Tuhan mau bilang, jangan takut. Pada Gembala Tuhan bilang jangan takut. Pada Yusuf Tuhan bilang jangan takut mengambil Maria. Pada Maria Tuhan bilang jangan takut untuk kandunganmu dipakai. Pada Zakaria Tuhan pun juga bilang jangan takut. Maka saudara-saudara yang terkasih, berita malam ini kepada kita semua mau katakan jangan takut untuk menutup tahun 2023 dan mempersiapkan diri kita memasuki misteri tahun anugerah Tuhan, tahun yang baru. Pulanglah dengan damai sejahtera, jangan takut. Berita Natal mengatakan jangan takut. Walaupun mungkin
Ada yang mengatakan, mungkin tidak, keluarga saya ini baik-baik saja. Mungkin tidak, keluarganya itu baik-baik saja atau tidak. Tetapi saya mau bilang, jangan takut. Belajarlah dari Sang Kristus yang adalah Immanuel, yang tetap ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut, berjalanlah. Kristus sudah lahir. Pasti Tuhan bisa merangkai kemalangan, kedukaan, dan keindahan menjadi sesuatu yang gemilang. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan merangkai kita semua. Amin.